Sebagai keluarga perantau di Balikpapan, kota ini tak henti menyajikan kejutan. Dari rutinitas pekerjaan yang padat, kami selalu menyempatkan diri untuk menjelajahi sudut-sudut tersembunyi, mencari permata yang sering dikunjungi warga lokal. Dan kemudian kami tiba di sana, sebuah hutan hijau yang memukau, tersembunyi di balik gemuruh perkotaan dan belantara hutan, sebuah tempat yang mengubah pandangan kami tentang Balikpapan. Inilah dia, Kebun Raya Balikpapan. Kemana, Pak? Kita akan berburu pertalite. Di kota minyak ini susah pertalite, jadi kita akan berburu pertalite. Mudah-mudahan dapat ya, mudah-mudahan gak antri panjang ya. Kalau antri sih pasti antri, tapi mudah-mudahan gak panjang. Jaraknya itu agak jauh nih, karena di sini itu kotanya jarak Pertamina-nya tuh jauh-jauh ya. Terus yang paling penting tuh yang jual pertalite itu hanya SPBU tertentu, jadi mau gak mau kita harus menuju ke SPBU yang jual pertalite-nya. Nah, pagi itu mentari Balikpapan menyapa dengan malu-malu, menembus celah gedung-gedung tinggi yang berjejer rapi di dalam mobil. Kami berpacu dengan waktu. Misi pertama sebelum memulai petualangan adalah menemukan SPBU yang menjual pertalite. Jalanan protokol sudah mulai ramai. Denyut nadi kota terasa begitu hidup. Di kanan kiri, pertokoan berderet membentuk labirin warna-warni. Setiap tikungan adalah kejutan. Setiap persimpangan adalah harapan. Kami terus melaju. Oke teman-teman, kita alhamdulillah nih antriannya tidak begitu banyak ya. Ada beberapa pom yang buka nih. Kita coba langsung isi pertalite-nya ya. Pastikan teman-teman itu punya barcode-nya terlebih dahulu. Kemudian yang paling penting itu sekalinya isi itu kalau bisa langsung full ya. Kalau bisa langsung full, karena apa? Ini antrinya ini panjang. Tangki sudah penuh, semangat pun berlipat ganda. Kami, keluarga perantau ini, kembali menyatu dengan irama jalan Balikpapan. Setiap putaran roda membawa kami semakin jauh, menelusuri keindahan kota yang tak pernah berhenti membuat kami terpukau. Di sisi kanan, pepohonan rindang seolah melambai, sementara di kiri, pertokoan berdiri gagah memantulkan cahaya matahari pagi. Hingga sejenak di KFC, aroma ayam goreng langsung menyambut kami. Senyum mengembang, bayangkan nanti saat santap siang di tempat tujuan. Kotak-kotak penuh kelezatan ini adalah amunisi penting agar perjalanan kami semakin bersemangat dan ceria. Oke, sebenarnya kita bisa melewati dua jalur ke tempat tujuan kita, yaitu lewat jalur yang sering kita lewati ya kalau mau ke pantai, itu jalur yang arah pantai-pantai itu, atau bisa juga lewat jalur yang disebut jalur kilo ya, dari kilo 0 sampai kilo berapa ya, mungkin sampai Samarinda ya. Ini jalur yang dari Balikpapan ke Samarinda, jalur alternatifnya ya. Nah, kita sekarang lewat jalur yang alternatifnya, yaitu jalur kilo-kilo. Nah, nanti di sana lokasi kita itu ada di kilo 15. Seperti itu. Jalurnya di sini padat merayap juga sih. Cuma tidak seperti di Pantura ya, yang banyak truk besar. Sepertinya kalau di sini tuh mobil-mobil besarnya itu mungkin di malam hari. Seperti itu. Oke. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kami tiba. Sebuah gerbang kokoh menyambut,
seolah menjadi portal menuju dunia lain. Aroma tanah basah dan dedaunan segar langsung menyeruak, mengisi paru-paru dengan kesegaran yang telah lama hilang dari hiruk-pikuk kota. Begitu kami masuk dan seketika kami terdiam. Ini bukan sekedar taman, ini adalah kanvas alam raya yang megah. Pohon-pohon tua yang entah sudah berapa abad berdiri tegak, membentuk kanopi hijau yang menaungi segalanya. Kami semua terpukau, takjub pada keindahan yang tersaji di depan mata. Belum pernah kami saksikan hutan sehijau dan serindang ini, sebuah keajaiban yang nyata. Di setiap sudut ada kehidupan yang berdenyut, anggrek hutan yang bermekaran liar, pakis-pakis yang menjuntai anggun, hingga suara-suara satwa kecil yang bersembunyi di balik semak belukar. Kami menyusuri setiap jengkal, merasakan setiap hembusan angin yang membawa aroma hutan, dan menyadari betapa kecilnya diri kami di hadapan keagungan alam ini. Lebih dari sekedar kunjungan, ini adalah sebuah perjalanan penemuan, sebuah kesadaran akan pentingnya menjaga paru-paru dunia. Oke, kita ternyata datangnya lagi-lagi kita kesorean datangnya, teman-teman. Jam 3. Tadi kita datang ke sini jam 3 sore, harusnya itu bisa lebih siang lagi karena apa? Tutupnya itu jam 4 ternyata. Tadi sudah ada notifikasi ya dari petugasnya. Sebenarnya kalau untuk tempatnya sih ini enak sih buat jalan-jalan keluarga nih. Ada juga di sini. Banyak tempat-tempat untuk ini ya, banyak tempat-tempat untuk beristirahat, gazebo seperti ini nih. Cuma emang kita tidak bereksplorasi karena ya itu tadi diburu-buru sama waktu gitu sih. Kalau kesini terutama kalau bawa anak-anak nih, bocah-bocah, bawa autan ya, bukan autan, apa namanya, sopel, sama aja. Oke, di sini ada tempat taman bermain ya, playgroundnya. Cuma kita mau nyobain, kayaknya sudah kesorean ya. Tadi sudah di notifikasi suruh segera meninggalkan area ini ya, karena sekarang sudah jam 16.17. Sudah lewat 17 menit. Ayo, kita sebentar di sini. Mas-masan. Baru masuk jam 3, sekarang jam 4. Kita udah disuruh balik. Pengalaman hari ini bukan hanya sekedar memori indah, tapi juga pengingat bahwa keindahan sejati tak perlu dibuat-buat. Ia ada menunggu untuk ditemukan di jantung hutan yang rindang dan hijau ini. Kami pulang dengan hati penuh, dengan janji untuk kembali, dan harapan agar generasi mendatang juga bisa merasakan keajaiban ini. Perjalanan kami memang berakhir di sini. Namun kenangan akan rindangnya hutan dan segarnya udara akan terus membekas. Oke, walaupun kesorean, coba kita tetap ke tempat anggreknya. Seenggaknya kita ingin tahu aja kondisinya seperti apa. Anggreknya, ini nggak tahu nih kita. Semoga kebun raya Balikpapan ini akan terus lestari, menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati dan sumber inspirasi bagi generasi mendatang. Kami akan kembali dan kami berharap lebih banyak lagi yang akan datang untuk merasakan sendiri keajaiban hijau yang luar biasa ini. Sampai jumpa lagi, Kebun Raya Balikpapan.